Dusun Sanak Peranga, pada pagi hari ini di Kearifan Lokal Minangkabau kita akan melanjutkan penelusuran kita ya dalam tema besar kita sudah 1 bulan ini, yaitu tentang kearifan lokal yang ada pada Ramadan dan sampai Idul Fitri tentunya ya, hari raya. Nah, khusus pagi hari ini karena berhubung ini Kamis terakhir begitu ya, sebelum Idul Fitri ya, hari atau kearifan lokal Minangkabau terakhir sebelum hari raya, maka kita akan mengangkat topik adat Minangkabau seputar hari raya begitu ya. Adat Minangkabau seputar hari raya. Dan alhamdulillah Mama Tuan Kemangkudun sudah standby di sambungan Zoom perempat dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit. Selamat pagi Dusun Sanak Peranga RW Perempat, Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya, terima kasih. Selamat pagi juga, Mak Tuanku ya. Mak, seperti yang saya antarkan tadi, kita ini hari terakhir ini, Mak ya. Maksudnya bukan hari terakhir Ramadan. ya, terakhir. Berpisah dengan Ramadan, tapi alhamdulillah datang Ya. sepertinya. Kita mengatakan ini hari terakhir, hari Kamisnya maksudnya gitu. Soal terakhir Ramadan mungkin nanti malam ini, Mak ya. Apanya? Malam atau besok Sidang malam. atau besok malam ya. Jadi kita tunggu nanti sidang isbat sore nanti kalau nggak salah ya, Mak ya. Tapi yang pasti ini adalah Kamis terakhir menjelang Idul Fitri ya di Kearifan Lokal Minangkabau. Jadi sudah tempatnya rasanya kita mencoba membahas tentang adat Minangkabau seputar Idul Hari Raya gitu ya, Mak ya. Adat Minangkabau seputar Hari Raya. Nah, baik Mak Tuanku, seperti yang juga saya katakan sebelumnya, kita sudah maraton ini dari minggu pertama Ramadan ya sampai minggu kemarin kita berkutat tentang Ramadan, tradisi Ramadan gitu ya, Mak ya, tradisi yang dari bulan Ramadan di Minangkabau ini. Nah, sekarang karena kita sudah akan masuk ke hari Lebaran, hari Idul Fitri, barangkali kita merasa ingin juga nih, Mak, membuka kembali adakah tradisi-tradisi nenek moyang kita ataupun ajaran-ajaran nenek moyang dalam menyambut dan mengisi atau mensyukuri, memanfaatkan hari raya Idul Fitri yang akan datang ini, Mak. Ya, itu kira-kira landasan kita. Silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Saya ingin membahasnya dalam 2 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang yang biasa tentang hubungan silaturahim dalam keluarga. Kemudian ada hubungan silaturahim yang lebih besar, masyarakat Minangkabau. Dalam arti bagaimana masyarakat bersama-sama merayakan hari raya. Kalau yang pertama itu barangkali di seluruh masyarakat ada tradisi silaturahim saling mengunjungi keluarga. Ya. Baik antara anak dengan orang tua, kemenakan dengan mamanya, atau di antara menantu, dengan ya. tua, besan dengan besan, kunjungan antar keluarga untuk mempererat silaturahim, saling bermaaf-maafan. Dan kunjungan-kunjungan itu disebut barayo. Barayo. Itu barayo ke rumah mintuo, Iya, karena iya. barayo ke rumah bako, karena barayo ke rumah mama. Ya, ya. Itu sudut pandang pertama antar keluarga atau antar anggota keluarga. Saya ingin fokus yang kedua, Bung Adit. Ini jarang dibicarakan karena orang menganggap barayo itu ya sekadar dengan keluarga. Iya, iya, iya. Ternyata adat Minangkabau mengajarkan atau membuka ruang bahwa barayo itu ya bersama-sama bernagari. Nah, ini yang ingin kita bahas. Kenapa Minangkabau melahirkan banyak adat teradat, adat istiadat, ada pakaian adat, ada bunga adat, ada pamenan adat yang hadir untuk menyambut hari raya, khususnya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita bisa bahas apa saja adat-adat yang muncul di nagari setelah datangnya Islam, khususnya hari raya Idul Fitri. Begitu Bung Adit. Baik. Terima kasih, Mak Tuanku. Dan ini menarik sekali, Mak ya. Seperti yang Mak bilang tadi, ini jarang-jarang dibuka sih, emang. Karena selama ini memang kesan yang muncul itu
berhari raya itu, beridul fitri itu lebih kepada ya paling-paling maksimalnya keluarga besar, kan gitu ya, Mak ya. Iya, keluarga besar, Keluarga satu besar. kaum, Mhm. satu nenek. Nah, sementara memang tidak bisa dinafikan bahwa Minangkabau itu mengajarkan kita hidup bernagari. Nah, kan itu ya, Mak ya. Sampai ada istilah kalau nggak salah taga kaum Kampung jago kampuang. iya tak kampung kampung mulai dari bawah ya, Mak ya. Taga Ya, kaum menjaga kaum, taga sukunya ke suku, taga kampung menjaga kampung, kan itu ya, Mak ya. betul. Nah, jadi artinya memang kita selama ini dan menarik yang sampaikan tadi. Saya cemasnya, Mak, nanti nilai-nilai bernagari ini makin lama makin ini, Mak, makin Ya ini yang uh, kebetulan agak menurun ya. iya. Barangkali karena kita tidak membicarakannya. Iya, benar benar benar. Jadi selama kalau nilai-nilai berkeluarga besar itu rasanya sekarang insya Allah masih ini, Mak ya. Masih bertahan ya. Masih bertahan sehingga seenggak-enggaknya waktu lebaran benar ketemu, masih ketemu tuh cucu-cucu dengan ininya, sepupunya hadir, bakonya hadir, semuanya salim-saliman, salaman, bahkan tren terbaru itu saling berbagi apalah namanya kalau di Minang gitu. Lampau. Ampau. Iya. Kalau ampau mungkin bahasa saudara kita di sebelah ya, Mak ya. Kalau kalau THR tuh lain lagi. Nah, ini nggak tahu namanya apa, tapi nah ini juga jadi catatan nih, Mak. Persoalan pemberian-pemberian ini ada juga yang saya dengar yang pro kontra juga nih, Mak. Ada pro kontra di Iya. sana. Mudah-mudahan kita bahas juga itu. Bagaimana perlu kita bahas katanya, dan dalam kalau kita bawa nih ke empat yang adat, bisakah ini didudukkan di salah satunya gitu, Mak? Iya, Artinya kalau bisa didudukkan di salah satunya itu sah berarti gitu lah ya. Tapi kalau ya. tidak, nah ini perlu kita timbang lagi nih. Itu Kita persoalan tinjau pemberian. ulang gitu ya. Iya, tinjau ulang ya. Itu pemberian. Nah, kembali kita ke persoalan tadi, Mak, bahwa selama ini lebih ke keluarga besar. Sehingga nagari itu sering terlupakan. Saya masih ingat, Mak, waktu kecil dulu ketika lebaran itu dari masjid itu, Mak, itu tuh saling ini gitu loh, singgah-singgahan gitu loh. Yang barara. Barara-rara gitu ya. Terus nanti malam juga ada sandiwara, biasanya seperti itu ya, Mak ya, di Betul, nagari. betul. Berkumpul lagi tuh semua anak nagari kumpul di sana, saling ketemu, saling silaturahmi, mengikuti Ya. sandiwara, semacam ada layar tancap. Pokoknya banyak media waktu itu. Nah, belakangan semakin tinggi teknologi justru semakin nyusut ini apa kita gitu ya, frekuensi kita bertemu ini, bersosialisasi. Nah, termasuk sampai ke hari raya ini. Ini menarik sekali untuk kita buka kembali, dan ingin pertanyaan pertama aja saya, Mak, ini, Mak. Sesungguhnya di nenek moyang itu yang lebih diutamakan waktu Idul Fitri itu yang mana nih, Mak? Nah, ini jadi pertanyaan jadi, apakah memang keluarga atau nagari atau setara keduanya atau seperti apa, Mak Tangku? Karena memang bahwa bahkan sholat Idul Fitri pun di Musajid Nagari kalau nggak salah kelulu, Mak ya, di Masjid Gadang, Betul. Musajid Gadang. Dicampurkan. Iya, artinya Dicampurkan. masjid-masjid lain, Surau masjid Gadang. Surau Gadang ya, Mak ya. Artinya masjid-masjid lain di sekitar itu justru dikosongkan kalau nggak salah ya, Mak ya. Betul, betul, betul. Dikumpulkan pada satu masjid besar, Masjid Gadang Nagari itu. Nah, ini maknanya apa? Menarik sekali untuk kita bahas. Silakan, Mak Tengku. Baik, terima kasih Bung Adit. Ada gerakan masyarakat yang mengembalikan itu, yang sudah kita bahas minggu lalu tentang Pulang Basamo. Iya. Nah, Pulang Basamo itu menimbulkan reaksi, aksi dari orang rantau untuk Pulang Basamo menimbulkan reaksi di kampung. Hmm. Nah, di kampung itu lahirlah banyak tradisi, adat istiadat, bahkan sudah jadi adat teradat, adat yang kalau tidak hadir masyarakat merasa kekurangan. Nah, saya akan sebutkan beberapa saja yang adat teradat yang tumbuh karena masyarakat di kampung menyambut kedatangan orang rantau. Saya sebut misalnya arak-arakan Salibu Tuduang di Kota Baru, Solo. Kemudian Salibu Tuduang itu artinya para bundo kanduang, ibu-ibu seluruh nagari berjalan dari satu nagari ke balai adat membawa tuduang, semacam bakul atau katidiang di atas kepalanya berisi bermacam penganan, dibawa ke balai adat untuk disantap bersama-sama. Atau arak iriang di Pasaman. Arak iriang itu beramai-ramai para penghulu, para pemuka adat dan orang tua-tua berarak sekeliling kampung atau dari ujung nagari ke ujung nagari, berpakaian adat yang paling bagus. Nah, untuk beberapa tempat yang ada rajanya seperti di Talu itu berarak ke Istana Rajo. Nah,
arak-arakan itu tidak hanya di satu nagari, di banyak nagari. Kalau Hmm, di Payakumbuh ada arak iriang juga di 50 kota. ya. Kemudian kalau di Padang Pariaman ada yang lebih kreatif lagi, namanya arakan Simuntu. Wah, si Muntu dong benar-benar. Ah, Simuntu tapi pasti tahu lah kalau orang Pariaman sekitarnya ya, ya, ya. ada pemuda yang berpakaian ditutupi dengan karisia atau daun pisang yang kering atau dengan ijuk atau dengan segala sesuatu yang menimbulkan kelucuan. Ya, ya. Itu diarak keliling kampung. Kalau di Maninjau ada arak-arakan raki sekeliling Maninjau, Hmm, berhias, raki-raki hias. iya. Eh, itu antara lain saja. Ah, Bagaimana masyarakat di kampung menyambut kedatangan Pulang Basamo dengan adat yang muncul bersama dan sekarang yang sangat terkenal itu sampai ke mancanegara arak-arakan Tambua Tansa. iya, iya, iya. Itu sudah jadi milik kebudayaan Minangkabau yang dikenal dunia. Ini bentuk dari reaksi dari nagari, masyarakat nagari menyambut kedatangan orang rantau yang pulang Basamo. Dia sudah menjadi adat teradat, adat yang terlihat sebagai sesuatu yang diperlukan masyarakat. Kalau dia tidak hadir, masyarakat merasa kekurangan. Kalau tidak ada Tambua Tansa, rasanya kurang barayo, Pak. Kalau dulu kan masih membuat tabuah di Musaji, Iya. membuat tabuah, bagaritia. Sekarang Tambua Tansa itu sangat ditunggu oleh masyarakat, baik perantau, eh, juga masyarakat di kampung. Nah, Hmm, ini beberapa contoh saja nagari-nagari yang mengembangkan adat bersama di nagari, adat teradat, hmm. yang menyambut Idul Fitri. Iya, iya, iya. Jadi silaturahmi antara orang rantau dengan orang kampung itu diisi dengan kegiatan bersama, menampilkan pakaian adat, bungo adat, pamenan adat sekaligus. Hmm, Adat-adatnya muncul, adat teradatnya muncul, dan silaturahmi sebagai adat dan sabana adatnya muncul. Begitu, hmm. Bung Ade. Iya, iya, iya. Baik. Nah, kemudian Mak, kenapa ini eh kita sejogjanya atau menurut Mama sejogjanya kita hidupkan lagi untuk satu umpamanya satu lokasi sholat Idul Fitri saja gitu ya atau hari sembahyang rayu istilahnya gitu ya, Mak. Iya. Kalau di masa lalu itu di Surau Gadang selama Mama ya, dan dengan menyediakan di masjid-masjid lainnya atau tempat-tempat lainnya dikumpulkan satu atau kita biarkan masing-masing rumah ibadah itu dengan aktivitas sembahyang rayunya masing-masing juga. Menurut Mama nih apa nih sebaiknya kita coba analisis ini, Mak. Silakan, Mak. Iya, saya sebenarnya agak takut kalau bicara tentang fikih, tapi nggak apa-apa lah kita bahas sedikit. Ya. Kalau kita ingat, sebenarnya Nabi Muhammad itu sangat menganjurkan bahwa salat Idul Adha atau salat Idul Fitri, karena di Mekah itu yang lebih besar itu salat Idul Adha. Ya. Dua salat hari raya itu sangat dianjurkan dilaksanakan di tempat yang luas, kalau bisa di tanah lapang. Kenapa? Kalau bisa satu satu nagari itu satu ininya untuk syiar Islam. Sangat dianjurkan di tanah lapang atau di masjid paling besar. Digabungkan seluruhnya. Jadi anjuran ajaran agama adalah agar bersatu seluruh umat di nagari itu. Muncul rasa bersama, rasa bersatu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi landasan bagi para pengurus masjid untuk bergabung. Ya, jangan ya mohon maaf ada yang mengatakan agak ego sektoral Hmm. beberapa pengurus karena takut nanti infak sedekahnya hanya untuk satu masjid. Kenapa tidak diatur saja jumlahnya itu dibagi rata? Iya, iya, iya. Bagi Hmm. peluang. Kalau yang jadi pemikiran adalah pembagian hasil infak. Tapi jangan itulah yang jadi patokan. Hmm. Eh, Ketika mengadakan salat Idul Fitri atau salat hari raya apapun di masing-masing masjid, meriahnya itu tidak terlalu besar terasa. Tapi kalau digabung bersama di satu nagari, satu masjid besar, masjid raya atau masjid jami, itu alangkah indahnya. Dilanjutkan dengan semua adat teradat yang sudah tumbuh di nagari. Pulang dari Musaji kita bertambut tansa, barara,
menuju balai adat untuk makan basamo, makan bajamba. Iya, iya, iya. Inilah yang barangkali perlu dihidupkan kembali, tentu saja dengan dorongan dari masyarakat rantau. Kami ingin pulang Barara. Sudah Rayo di Tanah Lapang atau di Surau Gadang atau Masjid Jami, Masjid Raya, kita Barara Kaliliang Nagari. Barara menampilkan semua pakaian terindah, pakaian adat yang terindah, yang terbaru. Karena bagaimanapun hari raya itu kan ada adat individu untuk manuka. Iya, 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 iya. Apa yang baru. Betul, Ya, betul. Gitu. Nah, bagaimana itu juga muncul sebagai kemeriahan bersama. Sehingga terlihat seluruh isi nagari itu, jangan ada yang tertinggalkan. Kenapa harus berkeliling nagari? Ini perlu kita bahas. Iya, iya. Nagari itu untuk menyinggahi anak kemenakan yang kemungkinan taichi ya, Iya, iya. tinggal dalam prosesi kebersamaan. Begitu Bung Adit. Iya, menarik sekali Mak, dan saya pikir ini ya perlu nih ya, jadi masukan kita bersama ya. Terutama ini untuk para pengambil kebijakan barangkali Mak ya, karena bagaimanapun namanya kerja kolektif, kerja nagari, kerja daerah itu kan pasti dimotori kan gitu ya Mak ya, dimotori oleh Ada motornya. iya, ada motornya. Dan inisiatornya, dan itu yang lebih powership itu, powerness itu ya lebih punya kekuatan itu pasti ya yang mempunyai apa ya? Kualitas. Iya, mempunyai yang berwenang istilah gitu Mak. Nah, mudah-mudahan kita berharap ini jadi pertimbangan, karena memang dari diskusi kita tadi terlihat sekali manfaat luar biasa ini Mak ya. Jadi orang rantau itu pun pas pulang Basamo sampai di rantau, dia tidak hanya tidak hanya intim atau akrab di jalan saja gitu ya Mak ya, karena itu kan sudah alamiah Mak. Ketika mereka singgah di Ponasi, ketika mereka singgah di satu tempat, kemudian mereka saling interaksi, itu kan negeri jauh pun jadi dekat gitu ya Mak ya. Nah, tapi kalau dapat jangan hanya di perjalanan, di kampung halaman pun mereka akhirnya nimbrung semuanya, menyatu semuanya, membicarakan nagari kita bersama kan gitu. Idenya seperti itu barangkali Mak ya. Betul. Nah, saya jadi terbayang sesuatu yang sedang berkembang di dunia luar sekarang Bung Adit. Di dunia, di mancanegara, di Eropa terutama, itu tiap kota selama Ramadan itu agak satu kali mengadakan buka bersama. Oh iya, yang perantau yang seluruh kaum muslimin satu kota buka bersama, satu meja panjang. Dalam satu kota. Sekarang banyak sekali di media sosial itu bagaimana di kota Hamburg atau di Amsterdam itu mereka pajang meja, mereka buka bersama seluruh suku bangsa, seluruh bahkan banyak kaum agama lain yang ikut terlibat dalam buka bersama itu. Nah, kalau di negara-negara sekuler saja bisa mereka buka bersama dalam satu hari, satu momen hanya sekian detik waktu berbuka bisa bersama, kenapa orang di kampung tidak bisa melakukan itu untuk hari rayanya? Iya, padahal orang Minang itu terkenal jadi sahabat alam gitu ya Mak ya. Dan padahal Islam itu rahmatul lil alamin gitu ya Mak ya, untuk semuanya gitu ya, bukan untuk sebagian. Oke, menarik sekali Mak. Nah, ada yang perlu dihidupkan kembali. Makan bajamba sanagari itu sudah jarang sekali terjadi. Iya. Yang kita sebut tadi misalnya arak-arak seribu tuduang di Kota Baru Solo itu, arak-arakan ibu-ibu yang membuat tuduang yang berisi berbagai jenis makanan itu dibawa ke balai adat. Mereka makan bajamba di balai adat. Seluruh nagari terlibat. Seperti orang di Amsterdam atau di London yang sekarang buka bersama. Itu sudah ada di negari-negari kita, makan bajamba. Iya, betul. Nah, tapi gini Mak. Barangkali ini maaf Pak, bukan kita melihat dari sisi yang kontradiktif, tapi kan ada juga sebagian menganggap itu tuh hanya bersifat seremonial, kan gitu ya Mak ya. Berkumpul-kumpul, kemudian ya katakanlah menghimpun orang rantau berada pada satu titik gitu ya.
dengan menutup bagian-bagian bukan menutup, dengan meniadakan pelaksanaan sholat Id umpamanya pada masjid lain, tapi kita kumpulkan pada satu masjid yang lebih besar. Di sana semuanya berinteraksi, di sana semuanya bicara tentang kampung halaman, kan luar biasa sesungguhnya Mak ya. Terjadilah di sana kembali reunian segala macam. Nah, persoalan infak seperti Mak bilang tadi kan bisa disiasati lah, mungkin dibagi rata semacam. Nah, tapi mungkin barangkali akan datang penilaian kalau itu kan seremonial. Nah, sementara kan Idul Fitri itu sesungguhnya bukanlah baju baru kan, itu mungkin akan beranjak dari sana juga Pak. Ada juga yang akan beranjak dari pemahaman bahwa Idul Fitri itu sesungguhnya kan adalah perayaan kemenangan dari berpuasanya, bukan persoalan seremoninya, kan gitu ya Mak. Nah, ini barangkali yang perlu kita antisipasi juga Mak. Artinya ketika nanti muncul gerakan-gerakan untuk umpamanya menyatukan perayaan Idul Fitri itu, atau dalam artian mengumpulkan semuanya di lapangan atau di satu nagari sehingga kekompakan terjadi. Nah, barangkali ini nanti juga akan ada pendapat itu Mak, bahwa kita tidak melihat ininya karena ini sebenarnya adalah perayaan individu tentang kemenangan berpuasa. Seperti apa Mak mandang ini Mak? Iya, kita ingat ajaran Nabi saja lah. Ya. Bahwa Nabi itu hari raya itu mengumpulkan semua anak yatim di sekelilingnya. Ya. Untungnya tidak boleh ada yang tertinggal. Dia mengumpulkan seluruh sahabatnya pada hari raya Idul Fitri itu. Si anu mana, dia absen satu persatu. Artinya pertemuan seluruh warga nagari untuk saling mengetahui keadaan itu sunnah Nabi. Iya. Jangan kita tidak peduli dengan keadaan saudara. Si anu kenapa dia ikut di hari raya? Oh, dia sedang sakit. Nah, tentu saja habis itu mereka akan mengunjungi mereka yang sedang dalam perawatan segala macam. Menghitung anak kemenakan itu tanggung jawab mama ketika hari raya itu. Nah, ini berkaitan dengan tadi ada Bung Adit katakan tentang tradisi menambang. Tradisi menambang itu saya telusuri itu terjadi di sekitar Kota Padang dan Padang Panjang. Ketika mama dari rantau mengumpulkan kemenakannya pada hari raya, mama ini menghitung kemenakannya satu persatu dengan memberi belanja hari raya. Nah, karena ada mamanya 2-3, maka kemenakan ini beriring ke rumah mama yang kedua dan ketiga. Itulah yang melahirkan tradisi menambang. Yang kita ingin lihat adalah dasar tradisi menambang itu adalah ketika mama menghitung jumlah kemenakannya. Anak si kemenakan sebuah, anak si anu mana nampak, anak si anu mana nampak. Menghitung anggota kaumnya. Menghitung tentu tidak hanya dalam makna jumlah anggota saja ya Mak ya, tapi menghitung mana nih kemenakan yang dalam Idul Fitri ini agak ada tetesan air mata gitu ya. Iya. Menghitung segalanya, keadaannya, sekolahnya, belanjanya, keadaan orang tuanya. Mungkin ada yang sudah yatim, ada yang sudah piatu, ada yang sudah putus sekolah. Itu satu persatu. Ini akan terjadi kalau kehadiran orang rantau di kampung itu dihadirkan bersama, saling menyapa, saling memperhatikan anak kemenakan sebuah itu. Barangkali masjid sudah bagus dengan sistem pengelolaan infak sedekahnya untuk anak yatim ada, untuk masjid ada, untuk pengurus ada, boleh, tidak masalah itu. Tapi yang namanya individu yang pulang dari rantau itu ingin tahu keadaan seluruh nagarinya, seluruh anak kemenakannya. Nah, bagaimana itu bisa kita lakukan? Kalau kita masih dalam kelompok-kelompok kecil di musala-musala, masih ada satu dua musala yang mengadakan sendiri salat Idul Fitrinya. Kenapa tidak kita gabung saja dalam sebuah pertemuan besar di nagari, di saya atau di masjid jami'? Iya, betul. Mudah-mudahan ini jadi pemikiran bersama. Benar, Mak. Dan itu menarik, saya pikir bukan hanya menarik, tapi perlu untuk dipertimbangkan karena memang kalau saya pikir ini saya juga tidak ahli fikih, tapi pernah mendengar kalau nggak salah di usul fikih itu antara moderat dan manfaat kan gitu ya Mak ya. Nah, menetapkan sesuatu itu perlu atau tidaknya adalah moderat dan manfaatnya. Ketika besar manfaatnya, bahkan jangankan tidak ada mudarat tapi kecil mudaratnya itu sah gitu lah kan ya Mak ya.
Kalau manfaat gitu ya. Ini kalau kita kumpul seperti itu, Mak. Saya pikir mudaratnya nggak ada, gitu ya, Mak ya. Manfaatnya luar biasa ketika dikumpulkan satu nagari itu, jadi semuanya berhimpun pada satu titik. Manfaatnya luar biasa saya pikir. Dan mudaratnya, ya saya pikir nggak ada, Mak. Yang ada mungkin ya bukan mudarat sih, yang ada mungkin persoalan ya Mak bilang tadi. Apa ya, income katakanlah, sedekah untuk masjid. Tapi itu kan bisa disamaratakan aja. Jadi saya pikir ya perlu direaktualisasi kembali ya, Mak ya. Bagaimana menghimpun para perantau itu yang hadir di negari sekarang sholat Idul Fitri pada satu masjid jami' gitu ya, Mak ya. Betul, betul. Oke. Kalau untuk kota-kota itu sudah lumayan, Bung Adit. Nah, ya. Provinsi kita sholat Idul Fitri biasanya itu di halaman kebenuran. Ya. Nah, jadi ada kesempatan pimpinan daerah untuk bicara kepada rakyatnya. Untuk kota ada Di Plaza Balai Kota di Ayopaca. Ya, Mudah-mudahan itu ramai besok. Amin. Sehingga komunikasi antara pemimpin daerah dengan masyarakatnya berjalan baik. Ya. Kemudian untuk setiap nagari ya bicara pula lah, nah, tiap-tiap camatnya atau tokoh di nagarinya tentang nagarinya. Jangan terpecah-pecah untuk masalah-masalah masing-masing kecil satu-satu. Kita tidak terlihat siarnya. Ya, betul. Nah, kalau itu bisa dilanjutkan dengan yang tadi, munculnya berbagai adat teradat yang mencirikan nagari, apakah namanya arak-arakan, atau arakan simuntu yang menghibur, atau ada pesta juga, Bung Adit. Ya. Pesta seperti di Payakumbuh atau di 50 kota itu Pacuitia. Sehari sudah Lebaran itu biasanya Pacuitia. Ya. Kalau Sapi itu biasanya layang-layang dare. Kalau di Maninjau ada raki hias. Atau di Gasan, di Tiku itu ada baraki-raki. Nah, itu semua adalah hiburan rakyat yang muncul dalam tanda petik gratis. Dari rakyat untuk rakyat. Mau menghibur, Mak ya. Oke, baik. Baik, Mak, ada nanti ada menghasilkan kegiatan ekonomi bagi pedagang kecil. Ya. Tapi utama kegiatan itu adalah kegiatan menghibur. Menghibur. Baik. Ini ada yang mau bergabung, Mak, kita coba terima, Mak ya, di 0811660924. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Tia. Yup, Pak Sultan. Ya. Oke, Pak Sultan, silakan Pak Sultan. Pak Sultan Pamenan. Ya. Kalau kami di buat berjuang, Mak Tengku. Ya. Kami kan kemenakan, wah. Kemenakan ko, kadang-kadang kemenakan ko namanan agak tekamuko harus mencari mama. Ya tujuan namanya, mama ada awak tu dicari kan. Cari ke rumah dia. Ya. Sudah itu tu awak nak perlu sasak dan jadi paling-paling dalam 2 hari 3 hari itu nak menjadi masalah. Jadi kalau tamu mama tu kadang mama tu agak berbuat si. Betul. Ya, jadi kalau sebabnya ada yang pertama atau yang kedua tu kan awak kan tinggal di rumah awak masing-masing. Iya. Awak punya anak cucu kan anak cucu awak tu membawa kawan-kawan tu pergi raya macam tu. Ya. Cuma cucu awak tadi. Assalamualaikum. Aku kawan nombor kan itu. Ya. Duduk minum. Tapi tak usah minum biasalah gini ko. Ya tagak je tu Jadi kalau tagak tu minum tak kepiang tu tunggu. Ngambang. Kalau baru tu kalau kilo gini orang 5,000 lah. Iya. Tapi kalau agak banyak sekali ada kami yang 3,000 lagi ya. Iya. Itulah tu kalau di luar Basuang itulah sininya anak-anak. Oke, Pak Sultan Pamenan ternyata terputus, Mak. Menarik sekali. Jadi ternyata ada juga nih kebiasaan atau mungkin sudah satu tradisi ya, Mak ya, di apa karena sudah menyebut persoalan kemanakan dan mama gitu ya. Kemanakan mendatangi mama dan Sultan Pamenan tadi seperti itu. Itu menarik sekali. Nah, kalau ada juga soal menambang itu ya istilahnya apa ya? Seperti yang bilang tadi, Mak, yang
kemanakan bawa temannya gitu ya, mungkin ya untuk memperluas keluarga lah, barangkali ya kita positifnya seperti itu Mak Tongko ya. Oke, silakan Mak Tongko, tanggapannya Mak. Iya, barangkali yang dicemaskan, dicamehan dek Pak Sultan Paminangko, kebiasaan menambang. Kebiasaan menambang yang ujung-ujungnya anak-anak menampungkan tangan. Ya. Lain. Mudah-mudahan itu tidak menjadi presiden yang buruk untuk perilakunya, karena hanya sekali setahun. Ya, betul. Anggaplah kegembiraan mereka. Ya. Walaupun itu berkembang di mana-mana, kalau sekali setahun mereka mencari orang-orang yang diharapkan akan membahagiakannya, kita bisa pahamilah kira-kira, dan tidak akan terlalu merubah karakter. Saya memang dalam banyak hal agak pro untuk yang punya kelebihan untuk menyambut kedatangan anak kemenakan yang sanagari. Nah, saya biasanya tanya satu persatu itu. Awak di makam puang, siaran kayak awak di malam awak. Kalau dia terlalu jauh pergi menambangnya, saya akan nasihati. Dan jauh-jauh benar, jika payah orang tua mencari. Maksud saya begini, agar mereka itu hanya di sekitar kampungnya mengenali semua orang tua. Walaupun sehari itu datang lebih 100 orang, saya usahakan satu persatu saya cek dari mana asalnya, siapa orang tuanya. Nah, yang saya maksud begini, kehadiran mereka sekali setahun ke hadapan kita, bagi yang mempunyai sedikit uang, kemampuan ya, tidak masalah. Hanya sekali setahun. Ya. Dan jangan dibiarkan hanya sekadar salam tempel dia pergi. Tidak, saya betapapun ramainya datang, saya berusaha menanyai satu persatu. Siapa dia, di mana orang tuanya. Nah, lama-lama mereka sadar bahwa kita datang ini bukan minta uang, tapi kita silaturahmi. Silaturahmi. Nah, itu yang kita harapkan bagi mama atau tokoh yang pulang dari rantau atau siapapun yang akan menyelamatkan anak. Kemudian anak-anak namanya tentu saja dia terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Ada anak sebenarnya dia tidak mau pergi menambang itu, tapi karena kawan-kawannya pergi, ya dia ikut-ikutan saja, dia jauh-jauh saja. Biasanya saya panggil, itu balik jauh-jauh sih, kemari, itu Amaleke. Nah, saya agak pro, tapi dengan catatan kita bersamalah yang tua-tua mendidik anak-anak itu bukan hanya sekadar menampungkan tangan, tapi memperoleh sesuatu, walaupun sekadar sapaan dan cerita siapa dia, di mana rumahnya, keadaan orang tuanya dan seterusnya. Dan di antara mereka itu bukan semuanya anak-anak yang membutuhkan uang, hanya uru-uru bersama-sama saja. Iya. Saya tanyakan, awak orang tuanya ternyata berada. Dia uang itu nanti dia bagi kepada temannya. Iya. Nah, ini sisi positif. Nah, sisi negatif, ketika mereka uru-uru itu perilakunya tidak terkontrol, ya kita bersamalah mama-mama yang tua-tua ini saling mengingatkan kepada mereka. Kalau kita akan memberinya dan kita beri tambahan nasihat. Itu pikiran saya. Tidak terlalu negatif. Kerja menambang itu selama kita yang tua-tua terlibat dengan pikiran dan kegiatan anak-anak. Begitu Bung Adit? Iya, baik Mak. Baik, terima kasih Mak Tuanku dan Pak Stan Paminan juga terima kasih untuk teleponnya. Barangkali ini menjadi satu renungan juga, pencerahan juga buat kita, bahwa dalam sisi yang kita anggap ya memang kita akui Mak ya, kalau soal penambangan itu masih kontroversi sampai saat ini, saya pikir ya masih ada yang pro dan kontra juga ini persoalan anak-anak datang. Memang kalau kita biarkan dia terjadi begitu saja, ya bisa jadi ya, seperti kekhawatiran pihak yang khawatir itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan kan gitu. Tapi menarik juga Mbak bilang tadi bahwa ini mereka pun hanya 1 kali setahun, dan itu pun hanya 1 hari biasanya kan gitu ya Mak ya. Hari kedua pun mereka nggak mau lagi tuh,
Kan gitu ya, Pak ya. Iya, Hari kedua pun pantang juga mereka, walaupun pokoknya. Dan mereka jarang mau sendiri-sendiri. Iya, betul. Mereka bersama-sama itu. Iya, 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 iya. Saya sudah berapa tahun mengamati, Ah. disediakan kue pun mereka nggak mau makan. Iya, iya, iya. Jadi memang untuk katakanlah apalah ya untuk lurus selama Mak tadi ya. Sekedar apa ya, hati gadang saya itu Mak ya, mengikuti hati gadang. Bagadang hati itu ya. Jadi bukan dalam konteks Kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengamati mereka, mengayomi mereka, memasukkan rasa, mereka itu banyak sekali yang sebenarnya hanya terbawa-bawa. Dan ketika kita beri nasihat, mereka senang. ya. Jauh-jauh, laki-laki rumah saja yo. Supaya orang tua mencari masuk kita supaya dia tidak menambang itu ke tempat yang lain. Betul. Di kampungnya lah. Iya. Bapak di kampungnya perlulah dia ketahui siapa orang-orangnya. Memang secara psikologi pun kalau kita dekati, saya pikir yang namanya anak-anak dia akan lebih tersentuh dengan hal-hal yang sifatnya pemberian gitu kan Pak ya. Oke, baik. Dan kalau soal kekhawatiran nanti akan menjadi karakter tangan di bawah, ya catatan saya tuh Pak, di hari kedua mereka biasanya nggak mau lagi walaupun belum sempat ke rumah itu gitu ya. Dia nggak nanya lah itu petang lu lay coba gini ndak balik lay. Jadi ada satu kali Bang Adit, ya. ini pengalaman. Kebetulan uang saya di saku sudah kosong, jadi saya tutuplah pintu. Ketika mereka melihat pintu tertutup, mereka juga tidak memaksa masuk. Iya betul. Ini artinya anak-anak itu tetap berada dalam koridor Batarati ya. Ya, apalagi kalau mereka itu hanya terbawa-bawa, biasanya sangat berhati. Betul. Mudah-mudahan kita menambahkan sedikit ajaran tata tertib kepada mereka ketika mereka bertamu. Iya, betul. Oke. Ada salah satu teman yang mengatakan secara sosial itu penting bagi anak-anak itu berani berkenalan dengan orang lain, orang baru. Dia tidak melihat tentang menambangnya, tapi keberanian anak itu mendatangi orang di kampungnya, tetangganya, itu sesuatu yang penting. Itu menurut salah seorang pengamat sosial. Jadi bukan sekadar uangnya yang dipikirkan. Mudah-mudahan kita tidak terlalu a priori lah ya. Karena ada nilai-nilai yang bisa diperoleh oleh anak-anak itu. Baik. Walaupun pendapat yang mengatakan tangan menampung bagi anak-anak itu kurang bagus, kalau kita bisa membatasi anak-anak itu jalan hanya di kampungnya, saya pikir tidak masalah. Betul. Tapi justru menjadikan mereka lebih kenal gitu ya, Mak ya, dan ada rasa minimal ya, Mak ya. Biasanya kan ketika orang dikasih sesuatu itu kan dia apalah istilahnya, Mak. Mungkin kalau kasarnya agak tempi lidah gitu ya, Pak ya. Jadi ketika yang tua dia udah mudah-mudahan tua, mudah-mudahan ini jadi semacam power juga ke depannya, dia mendengarkan kata-kata yang tua kan gitu ya, Pak. Kalau dia melihat dalam satu nagari, dia ketika mereka sudah 2-3 kali datang, 2-3 kali hadir di depan kita sudah kenal sedikit wajahnya, kalau namanya mungkin juga sudah kenal 1-2, mereka akan lebih dalam kendali kita ketika mereka dalam tanda petik melakukan sedikit salah langkah. Betul. Kita bisa menyapa dia, jangan itu di Kalajuan. Jadi di hari-hari lain mereka kenal dengan kita. Betul. Jadi ya tergantung dari mana kita tergantung kita dari mana mendekatinya seperti Mak ya, dan bagaimana kita memformulasikan. Saya pikir yang lakukan itu bagus sekali, Mak. Jadi kita ingatkan jangan sampai keluar kampungnya. Pertama ya takut nanti orang tua kehilangan atau nanti terjadi hal-hal kecelakaan semacam kan itu ya, Mak, yang susah, bikin susah. Kemudian ya bisa menjadi semacam pertanyaan juga nih, siapa ya kok orang lain datang kan itu ya, Mak. Jadi minimal yang dalam satu nagari saya pikir itu ada sisi positifnya untuk bagaimana terjadi hubungan emosional yang lebih kuat lagi antara kaum muda atau anak-anak lah, katakan demikian, anak dengan yang lebih tua, sehingga kedepannya yang tua bisa ada power sedikit lah untuk lebih
menanamkan nilai kepada mereka. Bung Adit, Ya. saya ingin bahas sedikit tentang power orang tua kepada anak-anak ini. Banyak saya lihat di media sosial keluhan bahwa sekarang generasi muda tidak lagi peduli dengan ucapan orang tua. Ya. Jangan-jangan, ya dalam pertanyaan pikiran saya, jangan-jangan karena kita tidak punya tali apa-apa lagi dengan generasi muda. Betul. Dan kegiatan menambang ini, kalau kita cermati dengan sungguh-sungguh kita berhati-hati menghadapinya, ini bisa memperbaharui tali kita dengan anak-anak sekampung. Betul. Mudah-mudahan. Sehingga hidup lagi lah anak-anak surang Kawan-Kawan Sabuah itu ya, Mak ya. Betul, itu yang harus kita hidupkan kembali, anak surang Kawan-Kawan Sabuah. Ya. Menggerakkan mereka akan mudah nanti ketika kita sudah dikenalinya dan Betul. dalam tanda petik power tadi sudah kembali kepada mama yang ada di kampung. Begitu Bang Adit. Iya, baik, menarik sekali. Dan ya, saya pikir ini memang perlu kita tinjau ulang kembali ini ya, pandangan-pandangan kita selama ini terhadap penambang ini. Karena memang banyak catatan sih. Seperti saya bilang tadi, kemudian bisa menjadi pertimbangan juga. Baik, Mak, telepon terakhir sepertinya ada yang mau masuk, Mak ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Raja Kaci ya? Iya, benar. Oke, silakan Pak Raja Kaci. Iya. Atau berdasarkan apa? Yang menjelaskan. Kamu datuk itu setiap sebulan pasti nyo baik ke masjid kampung. Itu maging piti karena nak kita dengan sari ado 2.000 dan 5.000. Iya. Kita ingonyo kelelahan tibo mak datuk ala angku sedon angku tibo. Iya. Mak datuk kayo nyimbo do sedonyo mari. Iya. Jadi ada di sampingmu orang salah satu orang tuanya yang nyagi dengan itu ada tadi 20.000 lagi anak ambanggan ke orang ini mak datuk 10.000 ya. Mana orangnya kau hari dia. Oke, ada lucu. Nilai modal itu bagus. Itu sebelum itu ya, sebab besok lah lebaran mah. Iya. Mohon maaf lahir batin mah. Oke, Mak. Yo, Mak. Mamamu, keluarga dan kawan kamu. Sama-sama Pak Raja Kaci ya. Salam untuk keluarga. Nah, iya, Mak. Itu yuk Bang Adit. Mulai jibatin kalau salah dalam pengucapan atau penuturan. Sama-sama Pak Raja Kaci, ambo itu belum Mak, kado kata nanti salah kata Mak ya. Iya. Mungkin kawan mau gina tuh mungkin penasaran juga ya mau Mas. Ambo dulu di kampus trio nih Pak. Trio Ambo, Gina dan Pak Antoni. Tahu ya Mas. Iya. Oke, Mak. Terima kasih, Mak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Raja Kaci, kawan-kawan Mak langsung ya, ketua. Silakan, Mak. Ini menarik, Mak, pas di sesi terakhir kita. Silakan, Mak Tengku. Barangkali yang diceritakan Pak Raja Kaci tadi lah awal tumbuhnya tradisi menambang itu. Ketika dulu penghulu itu kan isi sakunya selalu padat. Iya. Karena Pundo Kanduang tahu bahwa penghulu akan pergi mengunjungi Kamanakan. Kalau dia datang ke sebuah surau di mana Kamanakannya ada di situ, dia siapkan segepok uang untuk dibagi kepada Kamanakannya. Kamanakan yang kecil-kecil maksudnya. Iya. Untuk apa? Untuk mengabsen tadi, memeriksa keadaan satu demi satu. Sehingga tali dari penghulu itu kepada Kamanakannya sangat kuat. Ya. Walaupun hanya 2.000 rupiah sekali 3 bulan datang penghulu itu, tapi Kamanakan itu akan datang mendapat salaman dari penghulunya, dari mak datuanya. Nah ini dulu dilakukan karena waktu itu
ada aturan adatnya Bung Adit. Panghulu itu jalan baleh tapak. Iya, betul. Siapa yang memberi alih tapak itu Bundokan Luang. Bundokan Luang itu punya rangkiang. Rangkiang itu ada satu khusus untuk alih tapak penghulu. Untuk uang saku penghulu ketika dia berjalan mengunjungi kemenakannya. Ingat, kemenakan penghulu itu tidak dalam satu kaum, tapi dalam satu nagari. Iya. Nah, ini barangkali salah satu sumber awal ketika menambang itu berkembang. Mama tidak lagi punya waktu untuk mengunjungi kemenakannya. Kemenakan yang mengunjungi mamanya pada hari raya Idul Fitri. Ya mudah-mudahan itu menjadi catatan kita bersama bahwa rasanya tidak semua negatif dengan si menambang itu. Asal ya Maya. Ya, saya pikir ini benar sekali ini tidak selalu negatif dengan catatan. Nah, barangkali ada catatannya Maya dengan catatan. Nah, keterlibatan kita ini ceritanya ya Maya. Ya betul. Betul ya, barangkali di sana artinya tidak hanya surkasia pergi ya, itulah yang ceritanya, tapi ditanya gitu seperti yang bilang tadi Mak ya, ditanya kemudian diarahkan. Nah, ini barangkali ada bisa jadi semacam media tali silaturahmi, tali penyambung lagi nih, tali yang Mak bilang tadi untuk para kemenakan ya. Oke, baik Mak, menarik sekali secara berbincang kita dan tanpa terasa 1 jam sudah kita bersama Mak di lebih kurang 1 jam lah ya di Kearifan Lokal Minangkabau hari ini, dan kita sudah bicarakan tadi tentang adat Minangkabau ya, atau tradisi Minangkabau seputar Lebaran ya, banyak hal sudah kita bicarakan dari awal ya, tentang Ramadan kemudian sampai menyambut Idul Fitri sampai pulang Basamo, bagaimana peran perantau dan juga bagaimana kebersamaan dalam Idul Fitri ya, bagaimana sama kita menciptakan tali lagi dengan anak kemenakan. Saya pikir ini menarik sekali untuk tema besar kita 1 bulan ini, dan mudah-mudahan jadi berkah kita bersama ya Pak ya, seiring dengan Ramadan ini. Akhirnya saya begini Bang Ali. Ya. Barangkali dari cerita kita selama beberapa kali pertemuan itu banyak hal yang belum bisa disepakati oleh Dunsana Pandanga. Saya pribadi mohon maaf kalau ada yang belum sesuai, belum dibarih tagak baik. Kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada yang meleset atau belum pada tempatnya itu kesalahan saya sebagai manusia. Saya mohon maaf dan mohon diterima apa yang saya mohonkan hari ini. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, karena besok kita akan menghadapi Idul Fitri. Pada Bung Adit dan kawan RRI juga. Baik Mak, sama-sama Mak. Kami juga dari kru perempat, untuk Ahmad dulu ya, kru perempat dan dari secara umum juga mengucapkan terima kasih selama ini Mak ya, sampai saat ini, dan kita akan lanjutkan terus insyaallah selagi Mama punya kesempatan. Kita akan teruskan menggali kearifan lokal ini, dan yang terkhusus menghadapi Lebaran ini ya, karena kita namanya lah saling berinteraksi Mak ya. Kadang-kadang mah talendo kan naik, tanantong turun nih Mak. Jadi kami juga dari RRI dan kru-kru mohon maaf lahir batin untuk Mak Pribadi, dan juga ke pendengar kita nih, ke pendengar terkhusus pendengar kearifan lokal Minangkabau, karena kita berinteraksi di sini. Kami juga mohon maaf lahir batin mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kearifan yang kita bicarakan selama Ramadan ini bisa kita wujudkan dalam keseharian kita ke depannya. Gitu ya Mak ya? Amin. Dan selamat berhari raya pada yang pulang dari rantau dan kepada yang menyambut di kampung. Baik. Oke. Ya Mak, kalau gitu kita sudahi dulu episode kita dalam kearifan lokal seputar Ramadan dan Idul Fitri, dan insyaallah minggu depan atau selanjutnya kita akan kembali lagi dengan topik-topik yang lebih menarik, lebih dalam lagi Mak, tentang kearifan lokal Minangkabau ini. Ya. Baik Mak, selamat Idul Fitri Mak ya, mohon batin ya. Ya, salam juga buat ibu, buat keluarga di rumah semuanya Mak. Amin. Oke, baik. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahumma minna wa minkum. Iya.
Baik, dan sahabat pendengar, sampai di sini acara Kerevan Lokal Minangkabau kita pada kesempatan di hari ini, hari Kamis 19 Maret 2026 ya, Kerevan Lokal terakhir sebelum Idul Fitri yang pasti ya. Dan untuk itu mohon maaf lahir batin juga dari kami pembawa acara dan juga semua kru yang bertugas, dan selamat Idul Fitri besok ini atau lusa, tergantung keputusan nanti ya di Sidang Isbat ya. Baik, kalau begitu sampai jumpa lagi di Kerevan Lokal Minangkabau berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tanahku, hidup tanahku.